Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, para pendengar, pemirsa dan para penonton yang berbahagia dan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa mendapatkan ma'unah, hidayah, taufik serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita senantiasa ditunjukkan, diarahkan kepada jalan-jalan yang diridhoi dan jalan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di akhir dari surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalan yang ditempuh oleh orang yang telah Engkau benci, dan selain jalan orang-orang yang sesat. Para penonton, pemirsa yang saya hormati, dari 4 ayat surat Fatihah tersebut bisa kami mengambil intisari dan pelajaran untuk kami sampaikan di depan kamera dalam video YouTube ini. Pada surat tersebut, ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada 4 pengertian yang harus kita ketahui dan perlu saya sampaikan di sini adalah, yang pertama adalah rasa cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, di dalamnya adalah mengandung makna cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa mengabdikan diri, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini pertanda orang yang punya rasa cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in, di dalam ayat ini mengandung makna pengharapan. Wa iyyaka nasta'in mengandung makna pengharapan, mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim adalah mengandung doa, permohonan. Lalu ghairul maghdubi alaihim waladdallin, selain jalan-jalan orang yang telah dibenci, dikutuk, dan jalan orang-orang yang sesat, di dalamnya adalah mengandung makna takut. Takut akan jalan orang-orang yang telah dibenci Allah, dan takut dari jalan-jalan orang yang sesat. Para pemirsa yang saya hormati, intinya dari 4 ayat surat Fatihah tersebut, ini ada 4 yang perlu kita ketahui, yaitu di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, adalah ada 4, yaitu hendaknya di dalam diri kita ada rasa cinta. Yang kedua, ada rasa pengharapan. Yang ketiga, ada rasa takut. Dan yang keempat, tetap adanya doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 pelajaran di dalam kandungan surat Al-Fatihah tersebut, bisa saya gambarkan seperti seekor burung dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan seekor burung ini juga ada 4 kesatuan yang apabila ketika hilang dari salah satu 4 kesatuan yang dimiliki yang ada di dalam tubuh burung ini, maka kemungkinan besar terbangnya burung atau burung ketika mau terbang, bebasnya terbangnya burung ini bisa terkendala karena ada salah satu yang dimiliki yang ada pada diri burung itu rusak atau tidak terpakai atau hancur atau tidak berfungsi, maka terbangnya burung itu tidak sempurna, bahkan tidak bisa terbang sama sekali. Di dalam diri seekor burung ini ada pelajaran filosofi yang perlu saya sampaikan di sini adalah, manakala dan kita pun harus menyadari bahwa diri kita ini adalah seorang hamba yang mempunyai kewajiban untuk menghambakan diri kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penghambaan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta, kepada Zat yang Maha Murah, kepada Zat yang Maha Kasih Sayang, kepada Zat yang Maha Memiliki, Maha Menguasai, Maha Menciptakan segalanya, Maha memenuhi semua kebutuhan seluruh ciptaannya. Ini hendaknya yang harus kita miliki di dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4, yaitu adanya cinta kepada Allah, mengharap kebaikan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut adanya kesesatan, takut adanya kemurkaan Allah, takut adanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, adanya doa dari kita
yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa saya gambarkan seperti seekor burung. Burung mempunyai dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri, kemudian juga mempunyai kepala dan ekor burung. Dua sayap ini bisa digambarkan adalah cinta dan roja, mahabbah dan roja, cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayap burung yang kanan bisa kita iktibarkan seperti adanya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sayap burung yang kiri kita iktibarkan seperti adanya rasa roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi hendaknya memiliki rasa cinta, terutama cinta kepada Allah Sang Pencipta kita, cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada keluarga, cinta kepada masyarakat, cinta kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada kebenaran, cinta kepada agama dan syariat Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada syariat dan sunnah-sunnah dari Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang kedua, hendaknya di dalam diri kita ada roja, ada pengharapan, ada keinginan, ada kemauan, ada cita-cita yang harus kita perjuangkan. Pengharapan ini hendaknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan keselamatan, mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, mengharapkan kebaikan dunia akhirat, mengharapkan kesejahteraan dunia akhirat. Hendaknya seluruh pengharapan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dari kepala burung sampai ke ekor burung. Kepala burung saya ibaratkan seperti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya di dalam diri kita juga ada rasa takut, perasaan takut, takut akan murka Allah, takut akan tidak dirahmati dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan jauhnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita sendiri, takut kesengsaraan hidup dunia, kesengsaraan hidup di akhirat, takut akan siksaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dibenci, dijauhi dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ekor burung saya ibaratkan seperti doa. Doa adalah merupakan sesuatu yang tidak seharusnya lepas dari dalam diri kita. Doa hendaknya menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Berdoa juga ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa bisa diartikan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta, berdoa, meminta apapun,
meminta hal apapun, meminta perkara apapun, baik permintaan kita yang bersifat duniawi ataupun permintaan kita yang bersifat ukhrawi, bersifat kepentingan akhirat. Ini hendaknya doa-doa kita, permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita, semua permintaan kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, apabila keempat pegangan ini semuanya ada, lengkap, cukup, melengkapi di dalam diri kita, maka insya Allah itu berarti kita telah mempunyai pegangan yang sempurna, pegangan yang utuh di dalam diri kita masing-masing. Maka seandainya keempat perkara ini ada salah satu yang hilang, maka mungkin keadaan kita, perjalanan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini pasti akan tidak seimbang. Ketika rasa takut ini tidak ada di dalam diri kita, maka kehidupan kita ini akan mendekati kepada kesesatan, kehancuran, dan kebinasaan. Akan selalu menghadapi kegelapan dan selalu menghadapi kegelapan demi kegelapan. Maka ketakutan ini tetap ada, melengkapi di dalam diri kita masing-masing. Kecintaan apabila tidak ada, maka kita akan menjadi manusia yang ganas, manusia yang kejam, karena tidak adanya rasa cinta yang ada di dalam diri kita. Ketika doa tidak ada, tidak melengkapi di dalam diri kita, maka kita pun sama sekali tidak pernah memohon, tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya kita termasuk manusia yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi adalah kita termasuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongan kita. Sebagaimana Allah menghukum iblis laknatullah karena kesombongan dia. Ketika rasa roja, pengharapan tidak melengkapi, tidak ada di dalam diri kita, maka di dalam kehidupan ini berarti kita tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai cita-cita. Maka manusia ketika tidak mempunyai keinginan dan cita-cita, maka itu berarti kehidupannya seperti kehidupan binatang, seperti kehidupan hewan, tidak mempunyai keinginan untuk menjadi manusia yang benar, tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi manusia yang sukses berhasil, tidak mempunyai keinginan untuk menjadi manusia yang berharga dan dihargai, bermanfaat dan dimanfaatkan kebaikannya oleh seluruh umat manusia. Maka dengan demikian, empat ini hendaknya tidak ada salah satu yang dihilangkan. Rasa cinta, rasa mengharapkan, rasa takut, dan tetap berdoa. Ini hendaknya tetap lengkap, utuh, melengkapi di dalam diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang selalu mengabdikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya, kesimpulannya adalah apabila seseorang memiliki di dalam dirinya empat perkara tersebut, cinta, mengharap, keinginan dan cita-cita, rasa takut, dan tetap berdoa, maka manusia tersebut adalah manusia yang sempurna dan manusia yang akan kelak mendapatkan kebahagiaan
dunia maupun akhirat. Akan tetapi ketika manusia tidak memiliki keempat sifat ini, atau ada salah satu dari keempat sifat tersebut hilang, tidak melengkapi, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang tidak memiliki keseimbangan di dalam kehidupannya, dan pada akhirnya termasuk manusia yang merugi di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa, penonton yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi gambaran renungan untuk kita semua, agar supaya kita benar-benar menjadi manusia yang sempurna, manusia yang berguna, manusia yang selalu mudah di dalam menuju kepada kebenaran, keberhasilan, kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.